Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang student di mata kuliah manajemen pengadaan berupa online learning. Yang saya kirimkan adalah PowerPoint berupa audio saya, tambahan audio saya, suara saya sendiri. Oke. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai e-procurement. Kalau sudah ada depannya, pasti kita berpikir bahwa itu adalah elektronik, singkatan dari elektronik. Oke, dan procurement adalah pengadaan. Maka pengadaan yang bersifat elektronik. Kita sudah pasti bisa mengira bahwa ini berkenaan dengan pasti pakai internet karena sudah pakai elektronik ya. Oke, lanjut. Oke, slide selanjutnya apa sih procurement itu? Ya, jadi procurement itu merupakan suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet untuk menjalankan seluruh prosesnya. Jadi kalau sudah ada E-nya pasti elektronik. Kalau sudah elektronik pasti menggunakan internet, yaitu teknologi informasi menggunakan jadi adalah pengadaan yang menggunakan internet dalam menjalankan seluruh prosesnya. Jadi keunggulannya apa nih? Keunggulannya ini kalau misalnya e-commerce itu pengadaannya itu pasti efektif, efisien, transparan, bisa bersaing semuanya, adil, akuntabel. Kemudian bisa terbuka bagi semua pihak yang dapat ikut andil di dalamnya dapat ikut andil. Jadi e-procurement ini mekanisnya pembelian masa kini lah, karena pembeliannya itu modern gitu ya, dan seperti bentuk e-commerce. Nah, untuk perantaraan jasa dan barang yang digunakan untuk tender ataupun purchasing untuk barang dan jasa antara perusahaan dan pemasok. Sistem ini lebih baik daripada pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kalau konvensional berarti dia tidak menggunakan internet, meskipun dia menerbitkan informasi tendernya di website atau di email atau di iklan, di koran juga. Itu tidak berarti dia e-procurement kalau selama prosesnya tidak menggunakan aplikasi maupun website. Kalau misalnya dia hanya pengumumannya hanya di web, tapi tindakannya, prosesnya tetap diproses manual oleh timnya, tetap menggunakan paper, tetap menggunakan kedatangan atau kehadiran gitu ya, harus hadir di tendernya itu tetap disebut konvensional. Selanjutnya, karena dapat memangkas. Nah, kenapa lebih baik? Karena dapat memangkas proses yang panjang dan berbelit-belit menjadi lebih cepat dan menghemat biayanya. Otomatis pasti proses yang panjang itu dari proses persiapan tender, kemudian seleksi, itu prosesnya panjang dan berbelit-belit. Jadi balik lagi, ini lebih baik karena lebih efektif dan efisien. Efisien dalam segi waktu, dalam segi biaya ada kalau misalnya di koran, kalau di koran berarti ada biaya, kemudian juga ada biaya untuk menghadirkan mereka jika untuk teknik meeting tendernya. Kalau menghadirkan meeting itu kan juga perlu biaya. Kalau ini tidak perlu gitu ya, langsung saja diumumkan di web atau di aplikasinya, cepat menghemat biaya. Kemudian juga paperless, tidak perlu ada paper gitu ya, bentuknya sudah hasil scan, PDF gitu ya, data-datanya itu mudah, jadi sangat menghemat biaya.
Bisa dilihat dalam slide ini terdapat beberapa contoh procurement yang sudah diterapkan beberapa perusahaan. Ada perusahaan Pertamina, kemudian LKPP, kemudian juga yang di bawah ini, yang paling bawah ini adalah perusahaan perkebunan negeri. Jadi saya ambil contoh yang BUMN. Nah, kenapa sih BUMN semuanya Bu? Karena memang paling banyak itu yang menggunakan e-procurement adalah BUMN. Kenapa paling banyak BUMN? Karena untuk menghindari konflik of interest atau ya KKN seperti itu. Karena sangat amat basah, procurement ini sangat basah. Jadi diusahakan bagaimana diminimalisirnya procurement ini, yaitu dengan menggunakan e-procurement. Jadi sangat transparan dan semua orang bisa ikut, prosesnya juga bisa dilihat dari semua orang gitu. Ini tujuannya untuk menghindari konflik of interest di BUMN. Apakah di perusahaan-perusahaan itu perusahaan swasta ada? Ada, tapi tidak semua. Dan saya bilang tidak semua karena harus sudah settle perusahaan yang cukup besar. Ya, jadi dia itu punya procurement karena seperti yang di awal pernah dibilang, semua perusahaan punya purchasing, tapi tidak semua perusahaan punya procurement seperti itu. Dan saya juga, saya lupa apakah saya pernah bercerita kepada kalian bahwa saya pernah menawarkan untuk di perusahaan saya yang lama gitu ya, ketika ngobrol gitu ya, kenapa nggak dipakein purchasing, dia nggak ada procurement, jadi tidak ada procurement tapi ada purchasing. Jadi saya menawarkan, kenapa sih nggak pakai purchasing saja gitu kan, untuk menghindari konflik of interest itu oleh orang purchasingnya. Tapi ternyata dibilang bahwa iya, tapi kan juga ada ikutan kontribusi, ikut andil dari komisaris-komisaris, para petinggi-petinggi juga ikutan di program purchasing. Kalau misalnya itu di e-procurement, e-purchasing kan, maka mereka mungkin akan terganggu gitu ya, bisnis mereka lah, bisnis sampingan mereka, para petinggi-petinggi itu sebabnya tidak semuanya ada e-procurement atau e-purchasing-nya untuk swasta khususnya ya. Oke, next, selanjutnya ini kita bisa lihat skema e-procurement. Skema e-procurement ini dimulai dari permintaan dari user yang membutuhkan. Dia memasukkan permintaan tersebut lewat aplikasi website, kemudian permintaan penawaran kepada supplier. Jadi orang purchasing atau orang procurement meminta penawaran dari para supplier, kemudian para supplier di permintaan penawaran kepada supplier itu mereka biasanya mempublikasikan atau mengumumkan adanya tender atau pengadaan kepada info yang diberikan kepada umum, terutama para supplier, bahwa ada project. Nah, kemudian penawaran itu diberikan ke perusahaan yang membutuhkan dari para supplier. Para supplier itu memberikan penawarannya lewat internet juga, lewat aplikasi, di submitnya dari biasanya berbentuk PDF penawarannya. Jadi sudah tidak perlu lagi ada pengiriman surat gitu ya, data ataupun sudah paperless lah ya. Kemudian setelah ada penawaran dari supplier adalah proses-proses pemilihan supplier yang terpilih. Itu pun prosesnya lewat aplikasi, bisa dilihat, semua supplier bisa melihat sudah sampai tahap mana proses procurement ini, proses pengadaan ini, semua supplier bisa melihat. Kalau sudah terpilih, baru kemudian ada pembelian yang diberikan kepada supplier. Jadi perusahaan membeli
barang yang kepada supplier yang telah terpilih. Kemudian selanjutnya ada pembayaran dan penerimaan. Dengan e-procurement, semua orang bisa melihat dan terutama yang berkepentingan. Ya, jadi semua pihak dapat melihat, tapi hanya berkepentingan. Orang maintenance kalau dia tidak membutuhkan, dia tidak bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa melihat atau mengakses aplikasinya. Biasanya harus ada username-nya. Jadi hanya orang yang berkepentingan, dari orang yang meminta, orang purchasing, kemudian orang procurement, kemudian juga orang pembayaran, terutama orang finance, kemudian orang delivery. Nah, ini mereka bisa melihat proses dari procurement ini dengan menggunakan e-procurement. Kalau tidak pakai e-procurement atau hanya pakai purchasing konvensional, maka bisa kamu bayangkan siapa yang bisa melihat. Hanya orang procurement purchasing saja yang bisa melihat, karena berkas-berkas itu tidak mungkin dilihat oleh orang-orang yang selain orang-orang purchasing procurement gitu ya. Selanjutnya ini adalah benefit e-procurement strategi atau keuntungan dari menggunakan e-procurement. Yang pertama adalah menekan biaya. Dengan menggunakan e-procurement, perusahaan akan terhindar dari duplikasi pembelian barang atau jasa. Duplikasi pembelian barang atau jasa ini maksudnya adalah double PO, kemudian kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan dari paper, kemudian jumlah pengadaan yang tidak terkontrol. Ya, kalau misalnya di sini dengan e-procurement bisa ditransfer lagi datanya ke orang planning, kemudian ke orang yang membutuhkan, dari jumlah-jumlah yang seharusnya dibutuhkan, ternyata yang datang itu lebih banyak. Nah, itu kan berarti tidak ada kontrolnya. Maka kalau menggunakan e-procurement bisa dikontrol, serta mengurangi biaya untuk membuat dokumen fisik paperless. Kemudian pengeluaran lebih transparan. E-procurement memudahkan perusahaan dalam menyusun dan menganalisis laporan. Kemudian selain itu, perusahaan juga dapat memastikan prosedur pengadaan agar berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Jadi perusahaan pengeluarannya lebih transparan ini, prosedurnya ya seperti yang tadi saya bilang, prosedurnya bisa dilihat oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Jadi mereka bisa mengawasi karena lebih transparan, jadi bisa diawasi gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Dengan adanya riwayat transaksi yang tersimpan di dalam sistem, perusahaan juga akan lebih mudah jika ingin melakukan pembelian barang atau jasa yang sama di masa mendatang tanpa perlu mengulang prosesnya dari awal. Jadi kalau kita bisa melihat nih, misalnya di Shopee ya, di Shopee itu kita pernah beli sebelumnya, terus kita mau beli lagi, kan ada pilihan menu bahwa kita melihat yang barang yang riwayat pembelian. Jadi kalau misalnya sudah ada riwayat pembelian, mau beli lagi, butuh lagi, udah tinggal klik saja. Orangnya, suppliernya memang sudah ada, sudah terpilih, kemudian suppliernya bagus, tidak di blacklist ya, masih ada dalam riwayat kita. Jadi tidak perlu lagi kita mengulang prosesnya dari awal, dan tidak perlu lagi mencari-cari data-data, kemudian misalnya di Excel mana ya, di file mana ya dulu pernah beli, oh di PO mana ya dulu pernah beli sama supplier ini dengan barang ini, aduh saya lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya lewat e-procurement, sudah tinggal klik saja kayak di Shopee gitu ya. Selanjutnya, mengurangi dokumen fisik. Melalui e-procurement, semua dokumen dan data-data yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Inilah maksudnya paperless. Ya, selanjutnya adalah mempermudah transaksi. Sistem digital pada e-procurement juga mendukung dan mempermudah proses pembelian, pembayaran hingga pengiriman barang.
tadi saya bilang sebelumnya, untuk mempermudah proses pembelian, tinggal beli, tidak perlu ada bon, kemudian pembayaran juga. Tapi biasanya pembayaran bisa dipantau, dilihat sudah sampai mana pembayarannya. Tapi khusus untuk pembayaran harus ada hitam di atas putih. Memang salah satu tidak bisa dipisahkan dari bukti ya, karena kalau misalnya lewat dari dokumen soft file masih bisa diedit ya. Dengan pembayaran harus ada materainya, segala macam pajak ya. Memang tidak bisa kita buat paperless totally 100%, tapi setidaknya kita mengurangi proses pembayaran itu adalah dengan diawasi, oke? Kemudian selanjutnya itu ada hingga pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini juga dicek oleh orang delivery. Nah, orang delivery dan juga dicek oleh orang delivery. Kemudian receiving. Nah, receiving sudah kami menerima ini nih barangnya. Oh, ini berarti si yang membutuhkan ya, yang melakukan permintaan dari barang tersebut itu bisa melihat, oh ini udah sampai barangnya, berarti sudah kita bisa pakai gitu ya. Itu pengiriman barangnya. Selanjutnya yang terakhir adalah memudahkan kontrol pengadaan. Ya, semuanya prosesnya bisa dilihat, maka mudah dikontrol oleh orang yang berkepentingan. Dengan sistem procurement yang sudah terstruktur dan terintegrasi dari semua pihak, dari semua divisi, dari semua departemen, maka divisi pengadaan akan lebih mudah mengontrol pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing divisi dalam perusahaan. Biasanya setiap departemen itu punya orang yang memang berhubungan langsung dengan bagian purchasing. Jadi kalau misalnya butuh orang maintenance, butuh barang gitu ya, yang membuat PO-nya itu yang buat permintaannya, purchase requisition itu ada satu orang, dia yang ngerti, kita orang staff yang lain itu meminta kepada staff yang khusus. Jadi ibaratnya itu dia punya satu account untuk melihat proses dan memasukkan permintaan ke aplikasi dan atau website tersebut. Komponen dalam e-procurement ini ada beberapa. Yang pertama adalah hardware, perangkat kerasnya, yaitu komputernya, handphonenya gitu ya. Kemudian softwarenya, aplikasinya, brandware, yaitu sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang membuat, yang mengontrol, kemudian yang menerima, kemudian ada usersnya, ini pengguna yang menggunakan e-procurement ini. Kemudian ada policy itu harus ada, kebijakan atau tata tertib itu harus ada batasan-batasan supaya ada aturannya dan berjalan dengan baik. Kalau tidak, maka bebas orang ngapain aja di situ di aplikasinya, wah itu bisa kacau. Kemudian ada governance sama seperti tadi ya, ini tata kelola atau tata tertib yang membatasi dan mengontrol. Kalau misalnya kalian membuat suatu KP misalnya ya, pasti ada batasan-batasan gitu ya, batasan masalah. Batasan itu penting untuk mengontrol. Ya, kemudian bisnis proses, yaitu prosesnya. Jadi prosesnya itu kita harus melihat proses procurement-nya untuk memesan itu seperti apa, dibuat proses-prosesnya. Kalau untuk memesan seperti apa, kalau untuk tender seperti apa, kemudian kalau mau melihat alur delivery seperti apa prosesnya, itu harus dibuat prosesnya atau diagram alirnya. Kemudian infrastruktur perusahaan, ya perusahaannya sudah harus tidak harus settle gedung atau harus ada pabriknya ya, tapi sudah ada infrastrukturnya, baik infrastruktur yang lunaknya dari perangkatnya ataupun kerasnya, maksudnya adalah perusahaannya itu sudah punya kantornya atau lain sebagainya.
Kemudian keunggulan e-procurement. E-procurement ini diantaranya keunggulannya adalah mudah. Dengan e-procurement, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Dari mulai pencarian vendor untuk pengadaan barang atau jasa, dari pencarian vendor, kemudian pemilihan vendor yang sesuai kebutuhan dan anggaran perusahaan. Setelah dipilih, setelah proses persetujuan, pencatatan dan perhitungan harga, kemudian pembayaran, semua bisa dilakukan secara online melalui website ataupun aplikasi mobile. Selanjutnya adalah transparan. Melalui e-procurement, kegiatan pengadaan yang berlangsung juga bisa diakses oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya secara online. Jadi, kalau kegiatan pengadaan akan terhindar dari celah-celah kecurangan yang umumnya terjadi karena ada konflik of interest atau pihak tertentu ingin mendapat keuntungan pribadi gitu ya. Kalau transparan ini bisa dilihat, maka ada yang ngontrol gitu ya, ada yang mengawasi gitu. Kemudian adalah tanpa hambatan. E-procurement membantu proses pengadaan berjalan sesuai rencana dan terhindar dari masalah-masalah seperti persetujuan yang tertahan, keterlambatan penagihan, atau pembayaran yang terhambat. Misalnya persetujuan yang tertahan, nah kita bisa tahu di mana itu persetujuannya tertahan. Kalau misalnya masih konvensional, itu ini belum disetujuin berkasnya. Nah, berkasnya ada di mana kalau konvensional? Kita nggak tahu berkasnya di mana. Cari, nanya pihak sini, nanya pihak sana. Tapi kalau ada di procurement, kita bisa ngeklik persetujuannya sudah ada sampai mana. Nah, sudah sampai di situ, kita tagih. Ayo, disetujuin apa enggak? Gitu ya. Tolong diproses. Nah, kemudian ada keterlambatan penagihan. Penagihan itu tidak perlu terlambat karena sudah ada schedule-nya ya, sudah bisa ada schedule-nya, penagihan langsung setiap tanggal 10 misalnya. Maka sudah tidak perlu ada masalah belum ditagih misalnya. Belum ditagih gimana, bukan orang lagi yang menagih. Sekarang komputer yang menagih. Aplikasi yang menagih gitu ya. Atau pembayaran yang terhambat. Bagaimana mungkin pembayaran terhambat? Mungkin pembayaran itu terhambat tidak ada alasan pembayaran yang terhambat karena penagihan saja sudah diberikan. Ayo tinggal bayar gitu ya. Kalau tinggal bayar, belum bisa bayar, bagaimana bayarnya? Kalau misalnya yang mudah adalah tinggal di klik aja kok gitu ya. Kalau sudah membayar, atau tinggal posting aja, atau dikirim saja bukti transaksinya, bukti transfernya, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk pembayaran yang terhambat. Kemudian selanjutnya ada aman dan terpercaya. Melalui sistemnya yang mudah digunakan serta platformnya yang transparan, yang terbuka bagi semua pihak, e-procurement tentu merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan. Jadi di sini intinya, jika terbuka dan transparan, insya Allah aman dan terpercaya karena semua bisa diawasi gitu ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya, masalah apa yang mungkin dihadapi dengan membuat e-procurement? Pasti semua, terutama adalah sistem baru, tempat baru, semua pasti butuh penyesuaian. Dan semua pasti ada masalah di dalamnya. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi? Jadi masalah apa yang mungkin dihadapi? Keharusan memilih harga terendah seringkali membuat banyak lembaga pemerintah justru berpotensi menerima barang atau jasa yang tidak sesuai standar. Selain itu, proses lelang seringkali diikuti oleh peserta perusahaan yang banting harga. Ya, seperti contohnya yang kemarin kita sedang mencari
supplier ya, supplier waktu pas saya cerita di perusahaan itu yang kalian tugasnya itu mengevaluasi dan memilih ya. Nah itu kan ada yang banting harga. Nah harga ini tidak melulu soal yang hal yang utama. Best price itu bukan hal yang utama, karena sebenarnya yang paling penting adalah kualitas. Nah di sini ada yang banting harga. Kalau misalnya kita melihat juga di Shopee juga seperti itu. Jadi tidak. Contohnya yang paling mudah lah ya, kalau misalnya kita kan kenapa yang paling sering menerima hal-hal masalah-masalah dari procurement ini adalah yang rawan itu adalah BUMN ataupun lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Contohnya kalau misalnya beli meja di Unsika misalnya ya, oh ternyata kok begini sih gitu ya, spesifikasinya jahit banget barangnya gitu ya, karena lelangnya itu pada banting harga gitu, karena terlalu banyak yang ikut ya, bisa jadi ya misalnya terlalu banyak yang ikut, maka mereka semua banting harga karena persaingan. Aduh gue paling murah, pengen paling murah. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur, intangible seperti biaya konsultasi, belanja perangkat lunak ya. Jadi pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur berpotensi menimbulkan dugaan korupsi dari lembaga penyidik atau anti korupsi seperti BPK, KPK, polisi, dan kejaksaan. Pemahaman dalam menentukan harga barang atau jasa yang layak sesuai spesifikasi atau kelas seringkali menjadi perdebatan antara panitia lelang dan lembaga penyidik. Kenapa? Karena biaya konsultasi itu bukan barang yang real gitu ya, bukan barang asli gitu ya yang bisa dipegang, tapi lebih seperti soft skill atau soft product gitu ya. Jadi tidak ada barang realnya gitu ya. Perangkat lunak ini juga tidak bisa dihitung, jadi bisa dimainkan oleh orang-orang yang mungkin bisa ada berkepentingan khusus gitu ya, maksudnya itu. Kemudian begitu besarnya sorotan publik atau masyarakat dan lembaga penyidik, dan makin banyaknya peserta lelang. Nah, dan saya bilang makin banyak peserta lelang, jadi menimbulkan efek keengganan untuk menggunakan anggaran lelang, adakan menjadi panitia lelang. Oke, lanjutnya, belum adanya peraturan hukum yang memayungi proses e-procurement. Akibatnya belum ada standar baku mengenai standar proses e-procurement, hanya saja yang membuat standar baku itu adalah BUMN-nya tersebut atau lembaganya tersebut, dan itu pun sangat jarang gitu ya ada standar-standar tersebut secara detail, tapi secara umum saja biasanya. Kemudian waktu, penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, keabsahan hukum dan sebagainya masih sedikit gitu ya, karena memang sedikit juga yang menggunakan. Tapi sepertinya kalau untuk pemerintah ya harus sudah buat ya proses hukumnya itu, karena paling banyak yang menggunakan e-procurement adalah memang BUMN gitu ya dan lembaga pemerintah. Rendahnya komitmen pemimpin lembaga pemerintah untuk mengadakan barang atau jasa secara transparan, baik secara konvensional ataupun elektronik. Oke. Lima faktor yang mempengaruhi penerapan e-procurement. Ada faktor organisasi, kesiapan, persediaan, strategik, dan kebijakan hukum. Dari faktor organisasi, penerapan e-procurement lebih bagus digunakan dalam organisasi yang besar ketimbang dengan organisasi yang kecil gitu ya. Jadi saya bilang sebelumnya bahwa procurement ini untuk perusahaan yang sudah settle, yang sudah besar gitu ya, itu lebih bagus memang digunakan oleh mereka. Misalnya salah satu contohnya adalah keterlambatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
Pemilik perusahaan nih kurang mendukung teknologi, miskin sumber daya, infrastruktur IT-nya kurang memadai, serta keterbatasan pengetahuan dalam organisasi yang kecil. Kalau sudah besar ya orang-orangnya juga lebih banyak gitu ya, dan lebih siap. Kemudian faktor persiapan, banyak perusahaan yang mengalami beberapa masalah dalam mengimplementasikan proyek e-bisnis yang berkaitan dengan keputusan yang tergesa-gesa, piranti lunak yang tidak jelas, tidak ada dasar teoritis yang mendeterminasikan aplikasi apa yang cepat. Selanjutnya adalah faktor persediaan, kurangnya bantuan dan kelembaban struktural dari organisasi besar dalam rantai persediaan dapat mengurangi rangsangan implementasi e-bisnis. Dan selanjutnya ada faktor strategik dan faktor kebijakan hukum. Selanjutnya, strategi mengintegrasikan sistem e-procurement. Yang pertama adalah sistem kontrol stok dirancang untuk memfasilitasi pengadaan produksi terkait. Sebagai contoh, sistem ini memberitahukan manajer pembelian saat jumlah stok telah jatuh di bawah tingkat tertentu dan barang-barang harus diorder kembali. Jadi, ini bisa diberikan atau aplikasikan ditambahkan dengan reorder point. Mungkin kamu ingat ya reorder point itu apa. Jadi misalnya sudah sampai 10, ada notifikasi, oh ada sudah habis nih, sudah mencapai tingkat terendah gitu ya, berarti harus pesan lagi. Nah, itu sistem kontrol stoknya di sini ya. Kemudian ada katalog City Web menyajikan pengantian katalog berbasis kertas dengan fungsi pencarian untuk memudahkan item tertentu ya. Contoh, kemudian sistem integrasi berbasis email atau database dengan urutan organisasi dengan persetujuan dari pihak manajer dan penempatan order oleh pembeli. Melalui penggunaan sistem ini, maka pesanan dapat dengan cepat diterima dari satu orang ke orang lain tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya, order entry di situs web yang memungkinkan para penggunanya untuk membeli barang-barang langsung di website penjual, langsung aja gitu ya. Namun karena tidak adanya integrasi dengan sistem akuntansi internal, maka proses data pembelian perlu diolah. Kemudian sistem akuntansi yang memungkinkan departemen pembelian untuk memesan dan sekaligus untuk menyampaikan informasi yang akan digunakan proses akuntansi internal untuk membuat pembayaran setelah menerima tagihan. Jadi harus mengintegrasikan dengan orang finance ya untuk membuat pembayaran kalau sudah ada tagihan dari supplier. Kemudian integrated e-procurement system mengintegrasikan semua fungsi dengan para pemasok. Di sini ada perbedaan procurement konvensional zaman dulu dengan e-procurement zaman sekarang. Yang pertama adalah pencarian produk, barang atau jasa, perbedaan harga dan kontak-kontak vendor dilakukan secara manual, yang umumnya dulunya harus buka-buka berkas, buka filing gitu ya, kemudian atau misalnya buka Excel, barang-barang beda harganya berapa, kemudian buka kontak-kontaknya, buka kartu nama gitu secara manual. Tapi dengan e-procurement sudah tidak perlu, langsung ada di online ya, ada di aplikasi, sudah ada di database gitu. Selanjutnya, lembaga penyelenggara bersifat manual, yakni panitia pengadaan atau pelayanan. Tidak semua staff procurement menjadi panitia pengadaan atau pelelangan, karena pengadaan atau pelelangan yang bersifat project itu kan tidak setiap waktu. Jadi itu ditugaskan tugas tambahan gitu ya. Jadi misalnya orang procurement, staff procurement 10, mungkin cuma 4 yang menjadi panitia pelelangan untuk proyek tersebut gitu ya. Jadi tidak semuanya ikutannya. Tapi kalau dalam pemerintahan ada orang bagian pelaksanaan disebut LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Proses pendaftaran masih berupa manual yang pernah saya berikan sebelumnya. Harusnya ada proses pendaftaran, bayar tempat, meja, kursi, formulir, makanan gitu ya.
Nah, begitu juga calon penyedia barang atau jasa vendor yang masih harus menyiapkan surat-surat terkait dengan persyaratan. Tapi kalau sudah dengan online, panitia cuma mantau aja, monitor aja jumlah yang daftar berapa, yang sudah ngupload company profile berapa gitu ya. Kemudian yang eligible siapa atau pantas siapa. Sementara calon penyedia barang atau jasa vendor cukup login menggunakan username dan password yang sudah diberikan, membaca pengumuman dan mengisi formulir online. Procurement konvensional selanjutnya adalah vendor pemenang diumumkan lewat surat kabar nasional, lokal atau papan pengumuman. Wah, gitu ya. Vendor pengumuman itu untuk menaruh kata saja waktu pas mengiklankan sesuatu di pos kota itu per baris dihitungnya, maksimum 5 baris atau biasanya maksimum 5 baris itu 350.000, itu hanya 3 baris kotak kecil. Apalagi kalau misalnya ada di dalam koran yang bentuknya gede gitu ya, wah itu kan juga mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau procurement udah tinggal diumumin aja lewat situs gitu, dan orang yang nggak penting ya tidak berkeinginan tahu ya tidak perlu membacanya. Tapi kalau di koran, wah orang yang lagi bacanya mau baca resep masak malah baca seperti itu gitu ya, jadi mungkin salah sasaran gitu ya. Kemudian rapat penjelasan atau UIGZ dilakukan secara tatap muka seperti technical meeting lah, kalau misalnya mau ikut lomba ya ada technical meeting gitu, itu tatap muka. Tapi kalau misalnya ini kalau misalnya pakai procurement sudah bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, kemudian juga bisa pakai komentar di media sosial gitu ya, itu sangat mudah. Selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen ada sistem sampul, 2 sampul dan 2 tahap ya. Dulu di tender semua dokumen akan diubah ke format PDF atau JPEG ya, kemudian dikompres, dienskripsi sehingga segala dokumen administrasi, teknis dan harga untuk sistem 1 sampul atau 2 sampul bisa menjadi file 1 file aja, udah nggak repot-repot paperless. Kemudian proses pembukaan dokumen wajib disaksikan oleh pembuka semua vendor, dan diadakan di satu tempat. Tapi kalau di procurement hanya dapat dibuka berdasarkan kurun waktu ditentukan dan tidak bisa dibuka dengan aplikasi sembarangan. Jadi terus ada selanjutnya proses evaluasi, yakni mengevaluasi dokumen fisik. Kalau evaluasi di procurement hanya di layar komputer aja. Kemudian kalau proses konvensional, usulan calon pemenang dilakukan lewat surat resmi yang dibuat oleh ketua panitia kepada PPK. Tapi kalau procurement, usulan calon pemenang dilakukan lewat sekali klik alias online oleh ketua panitia kepada PPK. Pembayaran konvensional pembayaran biasanya dilakukan di awal. Kalau procurement bisa di awal, berkala, akhir, kalau produk udah diterima, udah mau di mana aja, yang penting ada buktinya gitu ya, foto misalnya. Bagian produk barang dan jasa tidak bisa dipantau udah sampai mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai procurement bisa senantiasa dipantau, kayak contoh misalnya pesan Gojek atau GoFood gitu, udah sampai mana nih makanan gua, kok nggak nyampe gitu ya, itu kan bisa dicek. Tapi kalau misalnya konvensional kan belum bisa. Procurement membuat proses pengadaan barang jasa jadi praktis dan efisien. Dengan kepraktisan ini, budget yang dikeluarkan perusahaan pun bisa lebih kecil lagi, sehingga bagus untuk kelangsungan hidup perusahaan. Cukup sekian student untuk presentasi hari ini, untuk online learning hari ini ya, mengenai procurement. Oke, terima kasih student, sampai berjumpa di minggu berikutnya. Oke.